Malam mulai larut. Ketika itu terdengar deringan sesaat. Aku melirik ke meja kecil di samping tempat tidurku dan mengambil telepon genggam. Namaku Maya. Aku hanya pinjam suamimu. Inilah kisahku. Saat aku beranjak membuka telepon genggamku, ada pesan singkat Ayu rupanya. Ayu adalah sahabatku dari semasa kuliah. Seperti biasanya, Ayu memberi pesan kepadaku, lontaran sejuta keluh kesahnya, padahal di kepalaku sendiri masalah rasanya sudah segudang. Namun tetap aku tanggapi. Perkawinanku sudah di ambang batas. Aku tahu aku salah, aku menyesal, aku ingin mencoba memperbaikinya. Tapi Banu tak pernah mau memberi aku kesempatan. Begitu bunyi pesan Ayu kepadaku. Kau telepon saja akulah. Aku sedang malas mengetik, singkat jawabku. Aku sendiri sedang sibuk mempersiapkan draft replika perceraianku dengan Seno. Ya, aku memang tidak memakai pengacara untuk mengurus masalahku ini. Percuma membuang-buang uang untuk sesuatu yang telah terlanjur menjadi ampas dan sama sekali tak ada gunanya. Segala rasa berkecamuk dalam diriku, namun deraan banyak hal sepertinya tak henti-henti berdatangan. Menambah sesak dada, termasuk urusan sahabatku ini. Yang sepertinya hidupku hanya diisi dengan mengeluh saja dan selalu menjadi penampungan pikirku. Tak lama kemudian, meluncurlah kata-kata panjang tanpa titik koma dari suara di seberang. Suara Ayu. Aku hanya bisa menyimak sepintas, mengambil intinya. Kepalaku sudah terlalu penuh untuk menyimpan berbagai masalah. Jangankan untuk orang lain, untuk diriku sendiri saja sebagian keluh kesah kesepitan hidupku sudah kubuang ke jauh-jauh. Diiringi isak tangis, Ayu menguntarkan apa yang diinginkannya dariku. Kau tolonglah aku, ujarnya. Coba bicarakan dengan Banu, agar dia bisa menerima aku kembali. Posisimu kan sama dengannya, terhianati. Mungkin Banu bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi denganmu, ujarnya kepadaku. Sehingga dia mau kembali padaku demi anak-anak, pinta Ayu, memelas padaku. Aku menghela napas panjang. Kusingkirkan sejenak batu besar yang serasa menindih benakku, dan aku berusaha berempati kepada sahabatku. Oke, kapan aku harus menemuinya? Tanyaku kepada Ayu. Besok malam, aku beri kau nomor telepon genggamnya. Tolong hubungi dia secepatnya. Aku percayakan urusan ini padamu. Pasrah suara Ayu terdengar. Di sore hari di sebuah kafe, aku menunggu Banu sambil menyeruput segelas cappuccino dingin, sambil mataku sesekali menyapu ke luar jendela. Namun tak juga terlihat olehku Banu yang dinanti. Aku mulai kesal. Untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Banu masuk. Sudah dekat, maaf, tadi keluar kantor agak terlambat, begitu katanya. Selang seperempat jam setelah itu, kami pun telah duduk berhadapan. Banu memesan minuman yang sama denganku. Kamu gak pesan makanan? Tanyaku. Banu menggeleng.
Masih agak kenyang, tadi makan siang agak terlambat, jawabnya sambil meletakkan ranselnya di atas meja. Mata Banu setelah itu justru sibuk mengamati aku yang duduk di depannya, dari atas ke bawah, sambil tersenyum nakal. Anjay. Lain kau sekarang, katanya. Aku terkekeh mendengarnya. Kenapa? Terlihat lebih kurus dan lebih cantik, jawabnya, yang diikuti dengan derai tawa kencang. Awal yang baik memulai pembicaraan, pikirku. Suasana yang tadinya aku kira akan kaku, karena sudah sekian lama aku tak bertemu dengan suami sahabatku. Ternyata tak terjadi. Sudah 3 tahun lebih kalau tak salah sejak Ayu membawa Banu ke rumahku untuk mengantarkan undangan perkawinan mereka. Jangan lupa subscribe guys, subscribe itu gratis. Wajar jika aku sempat khawatir apa yang diamanatkan kepadaku akhirnya gagal, ujarku dalam hati, namun perkiraanku salah. Susah betul meyakinkan Banu untuk menerima Ayu kembali. Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan Ayu itu hanya kepalsuan. Sesaat yang akan berulang kembali lagi kala kelelahan memakai topengnya itu. Hoho, paham betul aku akan perasaan itu. Tak jauh lebih baik dari aku yang kualami. Hidup dalam kepalsuan yang kurang lebih sama, pengkhianatan dan rekayasa mimpi-mimpi dalam keterkurungan. Sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan. Berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Seno menikahiku dahulu yang tak pernah terbayangkan olehku. Lalu tersadar telah membuang sekian belasan tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada penghitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ada, manakala pada akhirnya aku tahu bahwa keberadaan dirinya ternyata dinilai sebatas materi saja. Seno berselingkuh dengan 100 wanita di luar sana, daripada setelah sekian lama dariku baru terbuka mata bahwa Seno menyandingku sebagai seorang istri hanya karena harta. Mengingat itu, seketika seperti ada yang terlepas sumbatanku. Cerita kelam dari lubuk hatiku pun bagai banjir bandang. Tumpah ruah membludak diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi tanpa bisa direndam. Terlalu lama semua kepahitan itu kusimpan sendirian tanpa pernah aku bagi barang sedikit pun pada siapapun. Walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tak diingatku lagi tugas yang diembanku terkubur oleh himpitan beban yang mengharuskan ketahanan mentalku. Saat itu yang tinggal hanyalah diriku dan air mata. Melihat pemandangan nelangsa di depan mata, tangan Banu itu pun spontan menggenggam tanganku yang sedikit gemetar menahan emosi. Sudahlah, sabar saja, kata Banu mencoba menghiburku. Memang apa lagi yang bisa kulakukan selain itu? Menangis hanyalah pelampiasan sesaatku untuk membuang bebanku. Menjadikan butiran-butiran air mata itu sebagai tiang-tiang pembangun kekuatan diriku untuk bangkit dari keterpurukan. Bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Terdiam kami setelah itu, dalam hening sibuk dengan pikiran masing-masing. Lalu mata kami pun saling beradu, satu sama lain mengerti apa yang dimau, walau tanpa suara. Hanya bahasa tubuh kami yang saling bicara, anjay. Yuk, ajak Banu. Tak perlu banyak kata, kami pun keluar dari kafe itu mencari sebuah tempat pelampiasan. Puaskan segala amarah, kegetiran, luka, dan ketercampakan. Dua orang dewasa dalam satu nasib. Beradu
Salurkan energi negatif. Mengamuk rasa dalam gelora saat tanpa cinta. Sisakan penuh kenikmatan dalam dekapan dosa. Maafkan aku teman, ucapku lirih dalam ketelanjangan yang masih menyisakan rengkuhan hangat banu di tubuhku. Pulas terlelap usai hasratku terurai. Tak peduli ada keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat biasa aku terima dalam pendaman kecewa, kesepian, dan ketak acuhan atas apa yang aku rasakan. 9 bulan kemudian. Hanyut. Aku telah terjebak dalam kebohongan. Tak sanggup lagi aku menahan. Memang tak perlu diubar, namun ku tak mau lagi menyimpan. Beban berat bagiku, walau ku sadari bahwa yang ku tahu hanyalah aku, Banu, dan Tuhan. Memang sering dulu bagi Ayu melakukan hal yang sama dengan Gusti, laki-laki yang dulu ku harapkan jadi pelabuhan terakhir cintaku. Namun demi Tuhan, apa yang aku lakukan dengan Banu sama sekali bukan sebagai pembalasan, tapi karena tergelincirnya aku dalam kebodohan. Kebodohan akan pemuasan nafsu sesaat yang pada ujungnya sangat aku sesalkan. Kukirim sebuah pesan berisi pengakuan kepada Ayu. Sudah siap kuterima makian dan hujatan dengan lapang dada. Menerima getah dari nangka yang sama sekali tak manis namun terlanjur rakus dimakanku hingga habis tak bersisa. Benar saja, belasan pesan itu kuterima hanya dalam hitungan detik dengan huruf-huruf kapital singkat namun padat maknanya. Dasar pengkhianat. Itu yang terpampang di layar telepon genggamku dari Ayu. Aku hanya tersenyum sadar gelar itu memang pantas untukku. Ya, aku adalah pengkhianat dengan hati nurani mati berdarah dingin. Walau tanpa pernah ada bayaran.